Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni mengenai tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Dia Dwi Agustin, dan ketiga rekan saya Nani Cindy Atika dan Wawan Septiawan. Baik, langsung saja ke pemaparan yang pertama. Di sini ada pertanyaan, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Nah, di situ ada kegiatan tindakan guru, di mana untuk kegiatan tindakan guru yang sering kami lakukan yaitu sebagai guru matematika, tindakan yang sering anggota kelompok lakukan adalah kegiatan 2, yakni metode fasilitatif atau konstruktivis. Lalu, tindakan guru yang pertama yaitu pencapaian konsep, di mana pencapaian konsep sendiri memberitahukan capaian pembelajaran di awal kegiatan belajar, bahwa kegiatan yang akan dilakukan bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran yang dibagi dalam kelompok-kelompok dengan satu peserta didik yang berperan sebagai tutor bagi teman lainnya dalam kelompok. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di dalam tindakan guru, yaitu diskusi. Dalam diskusi ini, kita melibatkan diskusi antar peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah representasi grafis. Guru membawakan media-media matematika yang kreatif, menarik, dan visualitatif, seperti menggunakan PowerPoint dengan aplikasi Canva. Yang selanjutnya adalah pertanyaan terpadu. Guru membuat pertanyaan yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memandu peserta didik memahami satu konsep ke konsep selanjutnya secara terpadu dan struktur. Jadi jika kita membuat di dalam trigonometri, siswa harus memahami tentang konsep trigonometri itu sendiri. Dan selanjutnya itu adalah tentang turunannya. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Menerapkan pembelajaran problem-based learning, peserta didik diminta untuk mengambil pembelajaran satu atau pesan dari suatu masalah atau fenomena yang terjadi. Di dalam trigonometri, kita melihat sebuah asbes. Anak diminta untuk memahami apa itu asbes dan apa itu yang dinamakan tentang konsep trigonometrinya. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka, memacu peserta didik untuk dapat memberikan pandangan terhadap topik secara umum dan meluas, membantu peserta didik untuk dapat menyusun jawaban sebanyak mungkin, membina hubungan baik dengan peserta didik. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus ditanyakan dengan terbuka. Selanjutnya adalah kegiatan siswa. Dalam proses pembelajaran matematika, anggota kelompok mengamati bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik adalah kegiatan satu, yakni menerima dan menanggapi. Satu, mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah jawab, berikan tanggapan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, kegiatan yang menurut kelompok cocok untuk digunakan siswa kekinian. Yang pertama, tindakan gurunya. Tindakan guru yang menurut anggota kelompok cocok untuk diterapkan kepada peserta didik kekinian adalah kegiatan yang kedua, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Beberapa tindakan yang dilakukan yaitu pertama, pencapaian konsep, kedua, pembelajaran kooperatif, ketiga, diskusi, keempat, representasi grafis, kelima, pertanyaan terpadu, keenam, pembelajaran berbasis masalah, dan ketujuh, pertanyaan terbuka. Nah, kegiatan ini mengarahkan peserta didik agar mampu menemukan permasalahan yang terjadi dan menemukan cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih bermakna. Selanjutnya yaitu kegiatan siswa. Kegiatan yang cocok untuk dilakukan oleh peserta didik kekinian adalah kegiatan yang kedua, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas arti.
Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya pertama, bandingkan, binduksi, tentukan, digeneralisasikan. Peserta didik dapat membandingkan topik yang sudah disampaikan guru dengan keadaan yang pernah dialami. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Nah, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membahas materi yang belum dipahami. Peserta didik dapat membantu teman lain yang belum memahami materi. Yang ketiga, dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Peserta didik dapat mendengarkan dengan topik yang disampaikan oleh guru. Ketika guru menjelaskan dan siswa belum mengerti, siswa dapat membuat pertanyaan. Peserta didik dapat memberikan pendapat terhadap topik yang dipaparkan oleh guru, dan peserta didik dapat menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya masih ada kegiatan siswa yang keempat, ada visualisasikan, hubungkan, dan hubungan peta. Nah, di sini peserta didik dapat memperoleh pemahaman dari visualisasi yang dipaparkan oleh guru di depan kelas dan memvisualisasikan pemahamannya ke dalam media yang informatif. Jadi di sini guru bisa saja menayangkan PowerPoint ataupun video, kemudian divisualisasikan pemahamannya oleh peserta didik dan kemudian disajikan dalam media pembelajaran yang informatif. Kemudian yang kelima, ada pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan. Peserta didik memberikan pertanyaan, meneliti, memberi kesimpulan dan dukungan terhadap kasus yang ditayangkan atau dibahas dalam pembelajaran problem-based learning. Nah, di sini pembelajarannya berbasis masalah, yaitu PBL. Selanjutnya yang keenam, berpose atau tentukan masalah, kemudian selesaikan dan evaluasi. Guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan masalah dan mengajar peserta didik untuk melaksanakan strategi yang harus dilakukan ketika mengalami permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu peserta didik berusaha untuk menjelaskan strategi yang dipilih karena pembelajarannya itu adalah problem-based learning, jadi berbasis masalah yang akan kemudian selesaikan permasalahannya hingga sampai evaluasi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ada jawab dan jelaskan, kemudian renungkan dan pikirkan kembali. Ketika guru sudah menjelaskan, maka guru memberikan refleksi kepada siswa, agar siswa itu bisa memikirkan dan merenungkan materi yang dibahas, sehingga bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebermanfaat dalam belajar matematikanya pun ada. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.